yang menghalangi orang-orang yang beribadah kepada Allah itu pertama adalah dunia, dan untuk menghadapi dunia itu diperlukan zuhud. Kemudian yang menghalangi lagi orang yang beribadah itu adalah masyarakat atau lingkungan, maka dihadapi dengan uzlah. Nah, yang ketiga yang menghalangi, mengganggu orang yang beribadah itu adalah syaitan. Lalu dengan apa kita bisa memerangi syaitan, dan dengan apa kita bisa mengalahkan, menolaknya syaitan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seandainya engkau bertanya, dengan apa aku harus memerangi syaitan? Dengan apa aku bisa mengalahkan dan menolaknya? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa yang menghalangi orang-orang yang beribadah kepada Allah itu pertama adalah dunia, dan untuk menghadapi dunia itu diperlukan zuhud. Kemudian yang menghalangi lagi orang yang beribadah itu adalah masyarakat atau lingkungan, maka dihadapi dengan uzlah. Nah, yang ketiga yang menghalangi, mengganggu orang yang beribadah itu adalah syaitan. Lalu dengan apa kita bisa memerangi syaitan, dan dengan apa kita bisa mengalahkan, menolaknya syaitan itu? Ketahuilah bahwa para ulama yang ahli memerangi syaitan ini mempunyai dua cara. Untuk mengalahkan dan memerangi syaitan itu ada dua macam caranya. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa cara menolak syaitan yaitu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Minta perlindungan kepada Allah. Karena syaitan itu bagaikan anjing yang diberi kuasa oleh Allah kepada engkau, yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengganggu kita. Jika engkau sibuk memeranginya, Anda akan payah dan menghabiskan waktu saja. Lalu akhirnya syaitan dapat mengalahkan engkau dan melukai engkau. Karena itu, melapor kepada pemilik anjing, maksudnya adalah melapor kepada Allah
agar menyingkirkannya dari engkau adalah lebih utama. Ini diibaratkan syaitan itu seperti anjing. Ini datang memeraki kita. Kita buru, kita haga. Datang pulang, ini mengganggu kita. Nah, lebih baik kita mendatangi ampun anjing. Tolong jaga akan anjing pian itu nah, jangan lagi mengganggu ulun. Nah, itu lebih utama. Sama halnya syaitan, kalau kita semata-mata memeranginya, melawannya, menolaknya, syaitan akan berhindar kepada kita. Begitu kita lengah, syaitan datang lagi. Sedangkan kita banyak mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain yang mesti diurus selain daripada mengurus syaitan itu. Akhirnya waktu kita habis dan kita kalah. Nah, oleh karena itu, cara yang paling baik untuk memerangi syaitan itu adalah minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan yang memberikan kuasa kepada syaitan untuk mengganggu kita tadi. Nah, kayak apa minta tolong kepada Allah? Kayak apa caranya minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan-gangguan syaitan tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan. Begitu juga para aulia-aulia Allah mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan yang bisa menjauhkan kita daripada syaitan itu. Seperti apa yang disebutkan bahwa kita sesudah sembahyang subuh, sesudah sembahyang asar atau maghrib membaca 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang asar atau imbah sembahyang maghrib. Nah, itu salah satu bacaan yang sifatnya minta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar daripada godaan atau gangguan syaitan tadi. Nah, imbah subuh baca 3 kali surah 3 itu. Imbah asar atau imbah maghrib baca 3 kali. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para aulia Allah, para wali-wali Allah yang mereka itu berpengalaman, yang mereka itu diberi Allah ketajaman mata hati mereka, mereka mengajarkan kepada kita macam-macam doa, yang mana bila kita baca doa itu kita akan bisa mampu melawan syaitan. Seperti doa-doa yang kita pelajari, doa-doa yang dulu pernah kita bagi dibaca cukup sekali sehari imbas sembahyang subuh. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan lana basiran bi'uyubina mutali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum Allahumma fa'ayishu minna kama yastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina rahmatik innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, sekali aja itu dibaca imbas sembahyang subuh. Nah, bila kita baca itu, maka pada hari itu selama 24 jam kita akan terhindar daripada bujuk rayu godaan syaitan. Nah, jadi tinggal lagi yang kita hadapin apa? Bujuk rayu hawa nafsu. Syaitan bila kita membaca doa itu ini sudah kadawani berparak, kadawani mendekat kepada kita. Nah, itu diajarkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang perlu diamalkan, yang perlu dibaca. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan lana basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina. Ya Allah,
Engkau telah menguasakan kepada kami musuh kami. Yang melihat dengan aib-aib kami, yang mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Dia melihat kami kadang melihat mereka. Allahumma fa'ayishu minna. Ya Allah, putus asakan dia daripada kami. Kama ayastahu min rahmatik, sebagaimana engkau putus asakan dia daripada rahmat engkau. Wa qannithu minna kama qannattahu min afwi, dan putus asakan dia daripada kami sebagaimana engkau putus asakan dia daripada kemaafan engkau. Wa ba'id bainana wa bainahu, jauhkan antara kami dan antara dia, kama ba'adta bainahu wa bain rahmatik, sebagaimana engkau jauhkan dia antaranya dan antara rahmat engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir. Cukup sekali membaca sembahyang subuh. Nah, jadi cara yang pertama menghadapi syaitan, kada ada jalan lain selain daripada minta tolong kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kuasa mengganggu kita, kita mohon kepada Allah untuk menjauhkannya daripada kita. Yang kedua, dikatakan oleh sebagian ulama yang lain bahwa cara menolak syaitan yaitu berjuang dan selalu mengawasinya dengan menolak dan menyelisihi ajakannya. Jadi ada dua pendapat ulama nih. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa untuk memerangi, menolak syaitan itu cukup dengan doa dan bacaan-bacaan tadi. Ada lagi pendapat ulama mengatakan bahwa memerangi syaitan itu adalah berjuang, diawasi dan menyelisihi ajakan-ajakannya. Mempelajari di mana syaitan itu masuknya kepada kita dan mempelajari bagaimana caranya menolak syaitan. Para ulama yang sudah membuktikan pengalaman mereka dalam melawan syaitan itu mengatakan bahwa syaitan itu masuk kepada kita bisa lewat pintu su'uzzan billah. Artinya apa? Berburuk sangka kepada Allah. Artinya syaitan itu membisiki kita, mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu kada ketuju lawan kita, Allah kada menerima ibadah kita, Allah itu benci kepada kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah disariki Allah, sehingga kita merasa doa kita ditolak Allah, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang diusir oleh Allah. Nah, itu bisikan syaitan. Menyelisihinya kayak apa? Kalau datang bisikan lawan kita nih, bah doa ikam tadi kada kabul, sambayang ikam tadi ditolak Allah, ibadah ikam tadi kada diterima Allah. Nah, kalau kita menuruti ajakan itu berarti kita buruk sangka terhadap Allah, dan ini dosa besar. Nah, itu kita ganti, diselisihi dengan apa? Husnuzan billah. Misalnya di hati kita, doa tadi asa kada kabul, nah kita potong, jangankah itu kada boleh, doa tadi kabul, kita baik sangka kepada Allah. Namun dalam hal mengabulkan doa, Allah macam-macam, bisa saat ini, bisa tahun kaina, bisa bulan kaina, atau bisa diganti Allah lawan yang lebih baik. Pokoknya doa tadi kabul, nah itu diganti lawan kayak itu.
perasaan nang berdoa tadi kada kabul itu dibuang. Jangan sampai kita ada dalam hati yang kayak itu, karena itu buruk sangka, itu pintu syaitan untuk masuk kepada kita. Syaitan masuk kepada kita lagi lewat apa? Lewat tulul amal. Artinya apa? Syaitan itu selalu memberikan bisikan kepada kita bahwa kita ini masih lawas lagi, hanya mati. Isuk kamu kada mati masih ke syaitan. Kamu masih umur sekian, tuh kawan nikam banyak lagi. Kamu kada mati isuk dulu. Ini sambat nikam betubat, isuk sambat saja. Itu sudah tulul amal ngarannya. Atau syaitan memberi bisikan kepada kita, kamu 10 tahun nah kada mati lagi, hanya umur 40. 10 tahun masih 50 hanyar. Nabi aja mati 63 aja syaitan. Nah, jadi kamu 23 tahun lagi hanyar mati. Jadi mun ikam hendak banakal mulai wahine kayaknya umur 60 sedang ikam tubat. Nah, ini syaitan membisiki kita lewat tulul amal. Mun ikam hendak mencari dunia mulai wahine, ikam masih berumur lagi 23 tahun kira-kira. Nah, itu bisikan syaitan. Menyelesihinya kayak apa? Melawannya kayak apa? Dengan mengingat mufajaatul maut, dengan mengingat banyak orang nang mati bakajut. Mungkin keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita nang kada saling garingan mati. Banyak. Mungkin kita hitung kada sedikit malam tadi bepandir rame sampai pukul 1, sekalinya subuh mati orangnya. Berapa umurnya? Hanya 50, sampai 63. Nah, jadi menyelesihinya dengan hal-hal yang macam itu. Jadi syaitan datang kepada kita membisiki, kamu masih panjang umur, kamu masih kamu masih sihat. Nah, itu lawani. Bujure aku sihat, bujure aku masih tapi kawan kupang tuh pada akunya mati, ada begeringan lagi, anggar mutur matinya. Nah, umpamanya, atau abah sepeda motor kecelakaan mati, dilawan dengan hal-hal yang menyelisihi yang macam itu. Syaitan lagi datang kepada kita menggoda, menuntut, membujuk supaya apa? Supaya kita ini memperbanyak istirahat, memperbanyak kenikmatan. Kenapa kamu belapa-lapa guys? Yang penting istirahat. Istirahat itu bisa guring, istirahat itu bisa melihat TV, istirahat itu bisa bergaya-gaya, bersenda gurau, istirahat macam-macam. Pokoknya waktu nang kada ada manfaatnya untuk kebaikan agama atau kebaikan dunia. Istirahat. Nah, bila ada tuntutan di hati kita untuk selalu hendak istirahat, selalu hendak bernyaman-nyaman, maka kita lawan itu tuntutan, lawan itu ajakan, lawan itu godaan. Melawannya kayak apa? Melawannya adalah bahwa kita banyak istirahat, kita banyak mencari kelapangan, itu di akhirat kaina akan menyusahkan perhitungan kita. Kita akan menyesal di akhirat melihat buku amal kita banyak nang kosong waktu nang istirahat itu. Mun aku istirahat, bilang istirahat, siang banyak istirahatnya, malam banyak istirahatnya, di akhirat kayaknya banyak kosong. Nah, aku akan menyesal. Jadi istirahat tuh wajib ada, tapi kada melulu istirahat. Beribadah sejam, istirahatnya setengah hari, maulah kayak itu kebalik. Mestinya beribadah setengah hari, istirahatnya sejam, itu wajar aja. Ini banyak istirahatnya pada beribadahnya, banyak istirahatnya pada menuntut ilmunya. Berarti hidup untuk istirahat ngarannya. Belajar setengah jam, sejam istirahatnya. Belajar kena setengah jam pulang sejam, banyak istirahatnya. Berarti ngarannya sekolah istirahat nih tuh. Kalau sekolah menuntut ilmu. Nah, itu bujukan daripada syaitan supaya kita ini sia-sia.
Nah itu caranya menyelisihi, melawani. Syaitan datang kepada kita lewat pintu ujub. Lewat pintu ujub. Pintu ujub itu apa? Syaitan membisiki, Pak Ikam ini syaitan hebat. Ikam sama laman kau kada beguringan mutalaah, belajar, ba'amal. Berarti orang itu beguringan semuaan. Ikam mengenang kawa, berarti Ikam ini hebat juga syaitan. Nah dalam hati nih membisiki kita. Bila kita maihakan, ya ujub ngarannya. Nah bila datang perasaan hati kita seperti demikian, merasa bahwa kita ini hebat, kau beribadah banyak, merasa kita ini hebat, kita banyak bersedekah, merasa kita hebat karena banyak mutalaah umpamanya. Nah itu dilawani. Lawan apa? Melawannya dengan mengingat nikmatullah. Zikrul minnah ngarannya, ingat nikmat. Oh aku nengka ini kawa kadanya akunya bang, ini pertolongan Tuhan nang kawa macam ini aku nih. Aku nang kawa beribadah sama lamannya karena aku ditolong oleh Tuhan. Nyakanya kata ditolong Tuhan kayak orang juga guring. Jadi mengakunya karena apa? Nang iyanya pertolongan Allah. Nah itu melawani sifat ujub supaya jangan sampai ada. Menya ada boleh dalam hati ujub cuma satu mat saja. Ujub datang dalam hati kita, ayo satu mat, tapi dilawan dengan ilmu. Syaitan datang kepada kita lewat apa? Pintu dengki, pintu hasad. Itu paling rintan, paling mudah. Kita ini ada tapahwal lawan orang, atau kita kada tapahwal, cuma kada seberapa dekat. Kenapa orang itu dapat nikmat yang luar biasa? Kenapa orang itu dapat pemberian Allah yang luar biasa? Baik berupa agama, baik berupa dunia. Maka dalam hati kita ini ada merasa kada nyaman. Maknya itu dapat taruh semuanya. Itu ngarannya adalah bibit-bibit hasad sudah masuk ke dalam hati kita. Kawan nang dahulunya pina uyuh, kawan nang dahulunya pina kayak susuruhan kita, sekali wahini harap pada kita, baik dunianya, baik agamanya. Nah itu mudah timbul dalam hati kita dengki. Nah syaitan di situ masuk. Nah bila kita masuk ke dengki itu, kita disuruh melawan. Jangan menarusakan kehendak dengki ini itu dilawan. Bahwa Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Kada ada orang yang paling bijaksana daripada Allah. Oleh karena itu Allah disebut ahkamul hakimin. Paling bijaksana di antara orang bijaksana itu Allah. Kalau Allah memberinya itu nikmat lebih pada aku, itu ada sesuatu. Pasti ada kebijaksanaan Allah. Kada mau Allah itu zalim, kada mau Allah itu kada adil, kada mau Allah itu pasti sudah bijaksana. Bila kawanku diandaki Tuhan kah ini, itulah yang terbaik untuk inya, dan ini yang terbaik sudah untuk aku. Ini sudah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melawan apa yang datang berupa dengki tadi. Nah, jadi ulama ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalahkan syaitan, menolak ajakan syaitan adalah dengan menyelisihi, dengan melawan apa yang dikehendakinya itu, apa yang digodanya itu. Menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, cara benar yang mengumpulkan usaha memerangi syaitan yaitu yang mengumpulkan dua usaha tersebut di atas. Nah, kalau pendapatku Imam Ghazali, kedua-duanya dipakai itu. Wirid doa kita pakai untuk melawan syaitan, dan juga mengawasi, menyelisihi, menantang apa yang kritik itu diperlukan juga. Nah, jadi dua cara menurut Imam Ghazali.
Jadi di permulaan engkau harus selalu melindungkan diri kepada Allah dari kejahatan syaitan. Ini tadi bisukan baca doa-doa, wirid-wirid supaya hari ini terhindar daripada bujuk rayu syaitan. Sebagaimana diperintahkan Allah. Allah menyuruh juga supaya kita ini berlindung kepadanya daripada bujuk rayu godaan syaitan itu. Karena Allah sajalah yang membereskan kejahatan syaitan. Nah, lain kata kawanya. Kada kau menolong kita menghadapi syaitan yang kayak tolong bang aku kada kawa. Kenapa? Karena syaitan itu sudah dikuasakan oleh Allah untuk mengganggu kita. Ini dapat mandat dari Allah untuk merusak kita. Dapat surat dari Allah untuk mengganggu kita. Jadi kalau orang lain kada kawa menjaga kita daripada syaitan itu selain daripada yang memberi mandat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita melihat syaitan senantiasa mengalahkan kita, maka kita harus menyadari bahwa kemenangan syaitan itu merupakan ujian dari Allah, agar kita bersungguh-sungguh memerangi dan memeras kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, serta agar kita benar-benar bersabar. Kita nih seringkali merasa kalah lawan syaitan nih. Syaitan menggoda kita, kalah kita. Padahal ilmunya ada, kayak ini caranya, cuma kalah aja. Nah itu artinya apa? Bahwa Allah menyuruh kita lebih bersungguh-sungguh lagi memerangi syaitan, lebih memeras kekuatan, bersabar melawannya. Sama halnya perintah Allah kepada kita untuk menghadapi dan memerangi orang-orang kafir. Padahal Allah kuasa seandainya menumpas mereka. Macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi dahulu berperang lawan orang kafir, mati-matian, dibunuh orang kafir ada, disakiti orang kafir ada. Lalu kita disuruh melawan orang kafir, padahal nang dibela ini adalah agama Allah. Allah mampu sekaligus mematikan orang kafir matian kawa. Cuma kenapa Allah kadang melakukan itu? Nah, maksudnya tidak lain adalah supaya kita mendapat bagian amal perang, amal sabar, bisa bersih dari dosa, dan bisa memperoleh syahadah menjadi orang yang mati syahid. Dalam surga itu sudah diulahkan Tuhan, Bang. Dalam surga sudah diulahkan Tuhan istana ini khusus untuk orang yang mati syahid. Bidadari-bidadari ini khusus untuk orang-orang yang mati syahid. Nah, among kadada perang dalam dunia, siapa yang mati syahid? Kadada, kosong istana-istana itu kaina. Maka sudah disediakan Tuhan istana-istana untuk orang syuhada. Lalu dijadikan Tuhan orang kafir dalam dunia ini memerangi kita. Berperanglah kita. Ada yang terbunuh, gugur, nah itulah syahid yang bakal menempati istana-istana yang disediakan Allah itu. Nah, sama halnya bahwa kita ini dikuasakan Allah syaitan. Kita sudah berlindung kepada Allah daripada godaan bujukan syaitan. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kalah menghadapi syaitan itu. Padahal Tuhan tuh mampu memati syaitan, mati habis ada lagi syaitannya. Kenapa kita disuruh memerangi syaitan? Supaya kita ada pahala untuk memerangi syaitan itu. Orang tuh misalnya jam 2 malam bangun guring, langsung duduk berdiri
beresih wudu sembahyang ringan ninya. Nah, andenan kawan nih pukul 2 nah kuliat diranya bangun kada sembahyang kada nah kuliat nih itu syaitan memujukinya menindihinya ini waduh saya sembahyang malam ini hari dingin nah berjuang dengan syaitan inya akhirnya menang nah aku sembahyangnya nah rakawa bangun inya maka yukut mah apa uduan baudu gandal nih pahalanya pada yang pertama tadi. Kenapa? Ini ada pahala memerangi syaitan. Nah, jadi Allah maulah syaitan itu kada lain hanya untuk menambah pahala lawan kita lewat menahan bersabar memerangi syaitan tadi. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Artinya supaya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang zahir orang-orang yang benar-benar beriman dan supaya Allah mengambil di antara mereka orang-orang yang mati syahid. Kenapa diadakan orang kafir tadi? Padahal kayak Tuhan hai kafir ikan matian kan ada berperang beluka-luka tapi kada orang kafir mah berperang itu Allah untuk memberitahu kepada kita siapa yang benar-benar beriman. Mengkada kayak itu kita kada tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar cinta kepada agama Allah. Nah, dan agar di situ ada orang-orang yang mati sebagai mati syahid. Dan firman Allah Ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya, apakah kalian menyangka bahwa kalian bakal masuk surga sedangkan kalian belum membuktikan iman kalian dengan berperang dan belum bersabar menghadapi ujian-ujian Allah? Persangkaan demikian tidaklah benar. Kita menyangka kita kayak malaikat kah langsung plak ke surga? Ada. Kita harus membuktikan bahwa kita beriman. Kita membuktikan bahwa kita berjuang. Begitu pula halnya yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Nah, menghadapi syaitan demikian pula diperlukan kesabaran, diperlukan ketahanan, diperlukan perjuangan agar bisa mengatasi syaitan tadi. Selanjutnya, memerangi dan mengalahkan syaitan menurut apa yang dikatakan para ulama itu haruslah menggunakan 3 cara berikut. Nah, tadi kan Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk memerangi syaitan diperlukan 2. Pertama, berlindung kepada Allah. Katakan bisukan, kamarian, baca doa-doa, wirid-wirid. Ada panjang, tumatannya 5 menit kada sampai supaya terhindar daripada godaan bujuk rayu syaitan. Yang kedua, menyelisihi, jangan menuruti apa yang diajak, digoda, dirayu oleh syaitan. Nah, ini terbagi 3 pulang. Yang kedua nih. 1, harus selalu menyelidiki tipu muslihat syaitan. Sebab bila engkau mengetahui tipu dayanya, syaitan tidak akan berani mendekat. Persis seperti pencuri. Kalau pemilik rumah sudah mengetahui adanya pencuri yang mengintip-ngintip, tentu pencuri akan lari. Kita mengetahui dalam hati kita ada bujukan. Ini syaitan. Ini syaitan. Nah, kita tangkap dulu. Dalam hati kita ada ajakan kayak ini. Ini syaitan nih. Nah, kita tegaskan dalam hati, oh ini syaitan. Ini syaitan. Jadi kita kalau sudah memutuskan itu, dalam hati kita hendak berlapang-lapang, dalam hati kita hendak selalu istirahat, dalam hati kita ada bujukan hendak melakukan hal-hal yang kada ada manfaat. Oh,
syaitan berarti nih mengkritiki aku. Jadi kita mesti menyambat dalam hati kita. Ada bujukan hendak melakukan apapun yang sia-sia, wah ini syaitan sudah. Kalau aku mati nih, saat ini mati dalam keadaan menuruti kehendak syaitan. Nah, bila kita macam itunya kan menggoda lagi syaitan. Ini buka. Sebagaimana maling ketahuan pemilik rumah, ini buka. Yang kedua, Anda harus merimihkan ajakan syaitan. Jangan sampai hati Anda benar-benar tergantung dengan kepada ajakan syaitan, tidak usah berlarut-larut memikirkannya, dan jangan Anda tanggapi, karena syaitan itu bagaikan anjing menggunggong. Kalau Anda ladini, ia akan melihat Anda, tetapi jika tidak Anda ladini dan Anda terus berjalan, pasti ia akan diam. Jangan terlalu dianggap besar masalah syaitan ini. Artinya apa? Urusan kita yang kita hadapi banyak, bukan hanya untuk mengurus syaitan saikung. Ada syaitan ini mungkin satu bagian dari ratusan macam yang kita hadapi dalam sehari-hari ini. Namun kita mau urusi ini aja, yang lain kada kita urusi lagi. Nah itulah kemenangan syaitan. Kita ini supaya disuruh syaitan mau urusinya aja, suruh melawaninya aja. Akhirnya apa? Sembahyang kita kada karuan lagi, membaca Quran, orang memerangi syaitan hanya gawian. Padahal syaitannya adalah bagian yang kecil daripada sekian banyak masalah yang mesti kita selesaikan hari ini. Jadi jangan terlalu dirisaukan masalah syaitan nih, jangan dianggap terlalu besar, karena kita sibuk mau urus itu aja kayaknya. Yang ketiga, Anda harus mengakalkan ingat kepada Allah dengan lisan dan hati Anda. Karena Nabi SAW telah bersabda, Inna zikrallah ta'ala fi janbi syaitan kal akilah fi janbi ibni Adam. Artinya sungguh zikrullah ta'ala itu bagi syaitan sama dengan penyakit menular di tubuh anak keturunan Adam. Orang tuh ada penyakit menular, maulah kita berparak. Ada mau, dan agama pun jangan melarang kita berparak. Nah kalau kita ini berzikir lawan Allah, syaitannya kada berparak, bisa menular. Nah oleh karena itu apa yang diajarkan Nabi itu sudah memberikan keamanan kita. Kenapa Nabi kita menyuruh dalam perbuatan kita nih? Anak guring suruh Nabi berbacaan. Sekurang-kurangnya Bismikallahumma ahya wa amun. Paling inting itu. Bangun guring disuruh berbacaan. Supaya apa? Hendak guring berbacaan supaya guring selamat daripada syaitan. Mimpi-mimpi syaitan kada masuk. Makanya guring Bismikallahumma ahya wa amun. Bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Surah itu paling inting itu bacaan bangun guring. Asa ada bacaan. Bangun guring biasa apa? Nak jamban. Nah, Nabi kita mengajarkan nak jamban ada bacaannya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Supaya dalam jamban jangan digoda oleh syaitan. Kalau war jamban ada pulang gufranaka. Nah, paling inting gufranaka. Supaya keluar daripada jamban ini selamat daripada bujukan syaitan. Alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa afani. Nah, kemudian keluar jamban apa? Baca ramin. Ceramin pun ada bacaannya diajari Nabi supaya apa? Supaya jangan macam-macam waktu baca ramin itu hati kita. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan kejadianku nih, kada betaring, kada apa kita nih. Nah, fa hassin khuluqi, maka baikkanlah budi pekertiku. Baca amin. Baca amin berpakaian. Suruh Nabi pulang membaca pakaian.
Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Hendak makan suruh bacaan pulang supaya makan selamat. Nah, hendak berpakaian supaya berpakaian itu jangan diganggu syaitan. Ini asa agak lawan pakaian, asa apa ngerasa kada nyaman dipakai. Nya kada bebacaan bebaju, jadi pas sembahyang kayaknya asa panas ke baju ini, asa ada nyamuk, asa ada samut dalam baju. Nah, karena pakai bajunya kada bebacaan, syaitan mengganggu bisa lewat situ. Nah, bisa sombong dengan pakaian. Makanya suruh Nabi bacaan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu paling inting bacaan orang berpakaian. Panjang balik itu banyak lagi. Yang paling handap aja makan, imbah makan ada bacaannya. Yang hendak turun dari rumah ada bacaannya. Hendak berkendaraan ada bacaannya. Melihat nangka ini ada bacaannya. Melihat nangka ini ada bacaannya. Sampai di tujuan kita di mana, misal di pasar ada bacaannya, misal di toko, masuk toko ada bacaannya. Nabi kita mengajari supaya apa? Supaya selamat daripada godaan syaitan itu. Nah, kalau kita membaca amalan-amalan Nabi itu semuaan kita perhatikan, sebenarnya kada berat, kada ngalih, cuma kada terbiasa. Kada ngalih, cuma kada terbiasa, lalu kada terbaca. Nah, padahal jakanya kita kalau mengamalkan itu, syaitan kada saling parak lawan kita, jauh daripada kita. Berpakaian sudah terhindar, makan terhindar, keluar rumah terhindar, berkendaraan terhindar, masuk ke dalam pasar ada bacaannya, masuk ke toko ada bacaannya. Nah, semuaan aktivitas sehari-hari ini sudah diulahkan Nabi. Nabi nama ulahkan itu bukan ulama-ulama. Nabi langsung mengajarkan ini bacaannya, itu bacaannya, supaya selamat daripada syaitan. Inna dzikrallah ta'ala fi janbi syaitan kal akilah fi janbi ibni Adam. Artinya sungguh zikrullah ta'ala itu bagi syaitan sama dengan penyakit menular di tubuh anak keturunan Adam. Nah, angkat situ. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa amala wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam.